Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Semoga sehat selalu. Ya. Pada kesempatan kali ini, bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 2 semester genap, pelajaran ke-8 dengan tema Senang Bisa Membaca Al-Quran. Subtema yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Pesan Quran Surat Al-Asr. Ya. Mari kita awali pada pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini mendapatkan kemudahan dan juga diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu. Ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sudah berdoa dengan baik, sudah berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya, yaitu pesan surat Al-Asr ya. Anak-anakku bisa mengamati gambar yang sudah ada ini. Gambar yang pertama adalah gambar jam dinding, gambar yang kedua adalah gambar kalender. Kira-kira di dalam pikiran anak-anakku apa yang sudah terfikir ketika melihat gambar ini? Ya. Gambar jam dinding ini adalah menunjukkan suatu waktu, ya, waktu di mana jam dinding ini selalu berputar, tidak pernah berputar kembali ke arah yang berlawanan, ya. Jam dinding akan berputar searah dengan jarum jam dan selalu akan beriring sesuai dengan waktu yang sudah ada. Nah, gambar yang kedua adalah gambar kalender. Di situ adalah gambar kalender bulan Maret tahun 2020. Hampir sama dengan apa yang ada di dalam gambar jam tadi, ya, bahwa tanggal-tanggal yang sudah kita lewati itu tidak mungkin kita ulang kembali dengan suatu masa yang sama, ya. Artinya apa? Ya, artinya bahwa bulan Maret tahun 2020 ini tidak akan terulang kembali pada saat ini, ya. Waktu akan berjalan terus-menerus, tahun akan berjalan terus-menerus, tidak bisa diulang kembali. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas apa isi maksud dari surat Al-Asr yang kita pelajari pada kali ini. Ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Al-Asr. Nah, pesan yang terkandung di dalam surat Al-Asr ini sesuai dengan arti yang terkandung di dalamnya, bahwa surat Al-Asr ini, Al-Asr artinya adalah waktu atau masa. Ya. Pesan surat Al-Asr adalah bahwa semua manusia berada dalam keadaan merugi apabila tidak mengisi waktunya. Nah, jadi surat Al-Asr ayat yang pertama, wal asri, demi masa. Nah, Allah ini berjanji kepada seluruh umatnya, ya, janjinya adalah waktu, bahwa waktu itu harus dipergunakan dengan baik, ya. Jangan sampai terlewatkan dengan sia-sia. Ya. Di ayat kedua, innal insana lafi khusrin, ya.
sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Nah, semua manusia yang hidup di dunia ini akan merasa rugi apabila dia nantinya tidak bisa mengisi waktu, menggunakan waktu, mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik, menggunakan waktu untuk kebaikan, disiplin waktu untuk kebaikan. Jadi, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatur waktu yang sudah diberikan kepada kita semua agar kita dapat menggunakannya dengan baik. Karena apa? Karena waktu itu tidak bisa terulang kembali. Masa itu tidak bisa terulang kembali. Hari kemarin tidak bisa terulang kembali dengan tanggal yang sama, dengan jam yang sama, dengan tahun yang sama, dengan bulan yang sama. Ya, mungkin jamnya sama, tapi harinya beda, tanggalnya beda, tahunnya juga beda. Nah, oleh karena itu, surat Al-Asr ini menjelaskan kepada kita agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, di ayat ketiga, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, siapakah orang-orang yang tidak merugi atau siapakah orang-orang yang beruntung itu? Ya, orang-orang yang beruntung itu yang pertama adalah illalladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Dialah orang-orang yang beruntung yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana kalau tidak beriman? Berarti termasuk orang yang merugi. Dan pada akhirnya nanti di akhirat akan masuk ke dalam neraka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa'amilus solihati, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, hari demi hari diisi dengan kebaikan, melaksanakan ibadah kepada Allah, membantu orang lain, ya, membantu orang tua, hormat kepada orang tua, belajar dengan rajin untuk meraih cita-cita, itu adalah menggunakan waktu dengan baik. Wa amilus solihati, untuk berbuat baik. Wa tawassaw bil haqqi, yang ketiga adalah saling menasehati dalam kebenaran, ya. Ketika ada teman yang berperilaku kurang baik, ada perkataan yang kurang baik, mari kita nasihati bersama-sama, ya. Agar apa? Agar selalu yang dikerjakan adalah perbuatan-perbuatan yang benar, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah atau perbuatan yang melarang, melanggar norma-norma lingkungan masyarakat. Ya. Yang selanjutnya yang keempat adalah watawasau bis sabr, yaitu apa? Orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Ketika ada orang yang sedang marah, emosi dan sebagainya, jangan dibalas dengan kemarahan, ya. Dibalas dengan kesabaran, menundukkan diri, merendahkan diri agar apa yang dilakukannya itu agar segera reda dan kita kemudian memberikan nasihat. Mari kita bersabar untuk melakukan atau menghadapi suatu cobaan atau masalah. Nah, itu. Jadi, pada intinya bahwa ketika kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, empat tadi yang diharapkan oleh Allah sebagai perintah di dalam surat Al-Asr. Yang pertama adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dan orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Itu adalah pesan yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Mari kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu tadi pesan yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Nah, dari sini apakah masih ada hal-hal yang kurang paham? Ya, pinter sekali. Semuanya sudah paham, sudah memahami dengan baik. Oleh karena itu, mari kita lanjut dengan pembelajaran selanjutnya, mengamati sebuah gambar. Nah,
Apa yang harus kita lakukan setelah kita mempelajari surat Al-Asr ini? Pesan yang di dalamnya adalah perintah untuk menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, ada 4 gambar di sini. Nah, gambar yang pertama adalah anak-anak yang menggunakan waktunya untuk menghormati kedua orang tuanya. Orang tua yang sudah memberikan segala curahan waktunya, ya, kasih sayangnya harus kita hormati, harus kita sayangi, ya. Nah, ini adalah wujud sebagai anak yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ke arah sebelah kanan, ya, yaitu anak yang sedang mengaji di musola bersama Pak Ustadz. Nah, ini adalah menggunakan waktu, mengisi waktu untuk mempelajari pelajaran agama, ya, bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci sebagai pedoman hidup kita, sebagai penuntun kita menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, maka kita harus mempelajarinya. Yang ketiga adalah gambar seorang anak yang belajar di dalam kelas. Nah, ini adalah anak-anak yang sedang memanfaatkan waktunya, masa hidupnya mulai dari sejak kecil sampai dewasa untuk menuntut ilmu, untuk meraih cita-citanya menuju kebahagiaan di dunia. Dan gambar yang terakhir adalah melaksanakan ibadah sholat sebagai wujud hamba Allah yang taat dan beriman kepada Allah. Nah, masih banyak lagi hal-hal yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengisi waktu untuk berbuat baik. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk melakukan dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya sebagaimana pesan yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Ya. Saya kira itu cukup untuk penjelasan materi kali ini, ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat fid dunya hatal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.